الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله من قول بلا أمل لقد نزلت به نسلا لذي عقل. أما بعد. Hadratul kiram wal muhtaram ala jami'il habaib wasyaraib yang kita muliakan dan kita hormati, kepada seluruh habaib dan ibu-ibu syarifah dimanapun mereka berada. Tentunya dengan berkat daripada zuriat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan keamanan di muka bumi ini. Wala nansa aidan ala jami'il asatiz yang ulun muliakan dan ulun hormati kepada dewan-dewan guru. Di sini mungkin banyak guru-guru, guru Abdul Mu'in, ada guru ulun juga di SD, guru Pak Mahyuni, yang lain-lain seberataan yang ulun kada tahu ngarantian, minta maaf ulun seberataan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada panjang nih. Pokoknya ulun seberatan menghormati pian lah kayak itu sudah. Yang ulun kenal nang ulun kada kenal. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini untuk kembali mengenang daripada peristiwa yang sangat agung bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam yang paling mulia bagi umatnya Nabi Muhammad itu malam Lailatul Qadar. Itu yang paling memuliakan bagi umatnya Nabi. Yang mana siapa yang mendapatkan malam itu di dalam taat beribadah kepada Allah, nilainya sama seperti beribadah 1000 bulan. Tapi lain lagi untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yang paling teristimewa untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malam Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena pada malam Isra Mi'raj Nabi dapat bertatap langsung dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sidin bertemu dengan yang menciptakan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan malam seperti inilah yang paling keistimewa untuk Nabi Muhammad. Menyinggung tentang Isra Mi'raj tidak terlepas daripada apa yang dibawa Nabi untuk umatnya. Tidak terlepas daripada apa yang Sidin jadikan oleh-oleh untuk umatnya, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah sholat lima waktu. Kisahnya itu panjang lebar sampai dipadahkan Sidin bundar mandir minta keringanan untuk sholat yang diberikan kepada Allah tadi itu, yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Itu panjang kisahnya. Itu semua berkat daripada Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka kita bersyukur harusnya kepada Nabi Musa. Seandainya pian Rasulullah bawa sampai sini, sampai kepada umatnya itu 50 waktu, maka pian hitung aja dalam 24 jam pian dibagikan 50, itu kurang lebih setiap 20 menit kita sembahyangan. Ya setengah jam itu sembahyangan. Itu
berat untuk kita. Tapi alhamdulillah summa alhamdulillah cuma lima waktu ini gini boleh atau masih ya apa ini gini masih mon azan yang pakai speaker banyak aja itu kuliah masih, apalagi speakernya jangan dihalusi, nah itu akulah. Jadi di sini ulun ingin mengungkapkan daripada hikmah apa yang dilihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'rajnya. Ada banyak, mungkin 3 yang akan mau sampaikan. Mohon kawan ini dicatat, diamalkan kayaknya. Jadi peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah linuriyahu min ayatina. Sebagaimana yang kita bacakan tadi, yang masya Allah suara sidin merdu banarlah. Di situ disebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang ini akan ulun bahas, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan Isra Mi'raj ini bukan cuma Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke langit bertemu Allah, boleh kada itu aja. Banyak yang disaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perjalanan tersebut. Salah satu yang disaksikan di perjalanan tersebut adalah ada sekelompok orang yang mana orang tersebut disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tadi ini siksanya itu kepalanya diambilkan batu yang besar. Kemudian batu yang besar tadi dihantupakan kepada kepala orang-orang tadi sampai hancur kepalanya tadi. Jadi hancur kepalanya, dijatuhkan batu besar. Yang aneh lagi, ketika sudah terhambur kepalanya, kembali utuh pulang sedia kala. Jadi kada mati pulang, kada mati. Kembali utuh, diambilkan lagi batu yang besar tadi, dicatupakan lagi, terhamburan pulang, utuh pulang, jadi asli lagi kayak gitu. Kesakitan ya orang merasa ini kesakitan orangnya, buku riak. Nah, maka melihat peristiwa yang seperti ini, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril yang mengawali sini dalam perjalanan. Wahai malaikat Jibril, siapa mereka? Man haula? Siapa mereka ini? Maka malaikat Jibril menjawab, haula illadzina tatathaqalu ru'usuhum anis shalah. Mereka adalah orang-orang yang kepalanya berat untuk mendirikan sembahyang. Jadi sudah kita didapatkan 5 kali sembahyang. Ini yang dikatakan malaikat Jibril, mereka kepalanya berat untuk melakukan sembahyang, bukan meninggalkan sembahyang. Jadi berbeda. Untuk orang yang berat kepalanya untuk menyembah kepada Allah, untuk melakukan ibadah sholat, itu hukumnya seperti itu. Apalagi mau meninggalkan sholat. Nah, jadi intinya kita memainkan di Isra Mi'raj ini sembahyang pang sudah. Nah di sini apa aja sih ini? Jangan memperingati apa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata jadikan sholat berjamaah sebagai keseharian kita. Ini pas karena sudah dasar bujur itu temanya. Kenapa? Karena sholat itu adalah peranan penting yang kada kawan dinegosiasikan. Rasulullah mengumpamakan sholat itu sebagaimana kepala. As-sholatu minad din bimanzilatir ra'si 'alal jasad. Fakama la hayata liman la ra'salah, fakazalika la dina liman la sholatalah. Salat itu bagaikan kepala daripada seluruh jasad. Maka sebagaimana seseorang tidak akan bisa hidup tanpa adanya kepala, maka begitu juga agama itu tidak akan bujur
apabila tidak ada sholat. Ulun dapat akun mampir sebelataan. Amun ada orang tangannya dipotong dua-duanya, bisa masih hidup apa kada? Masih hidup. Amun ada orang batisnya dipotong dua-duanya, masih hidup apa kada? Masih hidup. Tapi amun sudah orang kepalanya yang dipotong, ada yang masih hidup. Nah, itu perumpamaan yang Nabi sebutkan. Jadi sangat jelas menurut ulun sudah jelas. Siapa yang meninggalkan sembahyang itu sama aja seperti mayit, seperti orang yang mati. Yang mana perbedaan orang yang mati dan hidup itu sangat jelas. Amun ada orang hidup kita panggil, wahai fulan ke sini, ini menoleh datang ke sini. Tapi amun ada orang mati, pian kuciati, pian tendang-tendang kan mau menolehnya. Ya. Jadi sembahyang itu adalah peranan penting bagaikan kepala daripada anggota tubuh yang lain. Bisakah kita mengaku diri kita Islam apabila kita ada puasa? Masih bisa. Kita meninggalkan puasa cuma dengan catatan. Yang pertama dia musafir, atau yang kedua sakit. Wa in kuntum marudau ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau berada di dalam perjalanan, maka pian boleh kada puasa, tapi tetap dikodok. Tapi meninggalkan puasanya itu kada berdosa pian. Kenapa pian nggak kebanjir kada tahan puasa, kada usah puasa, tapi tetap karena dikodok. Dengan pian kada puasanya tadi itu pian kada dapat haram. Kira-kira paham ya? Orang yang meninggalkan zakat, bisakah mengaku dirinya dia Islam? Bisa. Zakat itu adalah kefarduan yang mana apabila ada haul dan nisab. Jadi hartanya itu terputar dalam 1 tahun, kemudian sampai takarannya berapa, nisabnya berapa, maka orang itu baru wajib zakat. Namun kada berisi seperti itu, ada wajib zakat. Bahkan bisa menerima zakat, bisa mengaku orang Islam, orang kada mengeluarkan zakat. Apalagi yang ekonominya di bawah, ya sudah itu kada keluar zakat jelas bisa mengaku Islam. Orang yang kada berhaji, tahukah mengaku dirinya Islam? Di sini adalah yang kada berhaji. Rata-rata daerah mengaku lagi dia Islam, mengaku Islam, ya kan? Emang haji itu tuntutannya untuk orang yang mampu untuk pergi berhaji, mampu uang, mampu badan, mampu ongkos di rumah yang ditinggalkan, itu semuanya harus mampu. Maka kalau kita mengakui diri kita Islam. Tapi orang yang meninggalkan sembahyang, nah ini kadang kau dikatakan Islam sudah. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadamaha faqad hadamad-din. Salat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang mendirikan tiang agama, siapa yang dia itu sholat, maka berarti dia mendirikan tiang agama. Siapa yang dia itu tidak sholat, berarti dia meruntuhkan agama. Amun agama rubuh, berarti kada tahu kita anggap Islam. Kira-kira pahamannya inilah. Hendak pian itu pejabat ataupun masyarakat wajib sembahyang. Hendak pian sehat atau sakit wajib sembahyang. Hendak pian itu apalagi muda atau tua wajib sembahyang. Hendak pian itu berduit ataupun melarat wajib sembahyang. Semuanya wajib. Ada panjang bulu. Semuanya wajib sembahyang. Oh kada kau aku sembahyang berdiri lapah pinggang kada kau ada tahan berdiri. Mun kada kau berdiri sembahyang berduduk. Mun kada kau berduduk, kada kau juga misalnya berbaring hereng. Jadi lempengan kanan kita ini kita tindih
Jadi kita menghadap kiblat. Jadi kiblat di sana, kepala kita itu arah kanan, menghadap ke kiblat akhirnya. Mun kada kawa juga bagaimana? Terlentang. Jadi kita berterlentang, kepala kita diangkat sedikit supaya bagian wajah bisa menghadap kiblat. Terlentang. Ini rumah sakitnya biasanya terlentang kayak luar. Namun kada kawa juga terlentang bagaimana? Namanya kalau di fikih itu dengan ima. Ima itu dengan isyarat kepala. Kalau kawa kepala dulu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepala yang jadi seakan-akan pian ini menggali ruku, pian ini sujud, pian ini i'tidal, kepala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wajib sembahyang masih. Seandainya kepala kada kau juga stroke misalnya orangnya kada kau berdarah. Ternyata kalau bergigit masih pakai gigitan mata. Sembahyangnya di gigitan mata. Allahu Akbar, gigit sedikit. Allahu Akbar ini ruku. Allahu Akbar ini i'tidal. Allahu Akbar ini sujud itu tuh. Seandainya ada kawan juga bergigit mata, ada kawan juga nih, hanya boleh dengan hati. Jadi mau ada pihak di luar sana orang-orang yang berkata, aku nih ampih dah sembahyang, aku nih hatam udah, ada lagi ini habis sudah kitabnya nih, juz 31 udah, ada sembahyang lagi. Itu boleh dengan hati, dengan catatan orang tadi kada kau bergerak lagi. Jadi ulah dulu orang tadi jangan bergerak. Pokoknya kayaknya kamu sudah hidupnya nah, hanya bolehnya dengan hati. Nah, jadi orang kalian membolehkan dengan hati itu kada boleh, pahamlah. Boleh dengan hati, dengan catatan tidak bisa berdiri, tidak bisa meraba, kada bisa dengan gerakan ini tadi, kada bisa lagi. Terakhir sudah, dia kada mati benar ya lagi nah itu. Kasarnya seperti itu. Itu baru dengan hati. Seandainya dengan hati kada kawa juga, berarti sudah kita sembahyang kifayah. Habis sudah karena yang sudah. Jadi kada kawa kita ini meninggalkan sembahyang. Bahkan dikatakan azabnya besar adalah yang berat untuk melakukan sembahyang aja dari dengan kepalanya hancur. Apalagi yang meninggalkan sembahyang. Kemudian sembahyang yang bagus itu dikerjakan dengan berjamaah. Kenapa? Karena dikatakan siapa yang sholat berjamaah itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pas banget ini mengamalkan sembahyang berjamaah. Jadi langgar nang ada ini langgar kan mesti langgar. Nah langgar nang ada ini diramaikan dengan sholat 5 waktu. Jadi jangan karena kaum di sini berazan hayya 'alas shalah. Toanya banyak lah. Kira-kira datang ujung ke ujung ini kedengaran aja lah. Kedengaran insyaallah. Hayya 'alas shalah. Habis untung selesai yang datang bertiga, yang datang berlima. Nah itu jangan seperti itu. Kesempatan bagus itu selalu kita gunakan untuk beribadah. Sholat berjamaah itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilihat imamnya, mungkin imamnya khusyuk, imamnya dilihat, sekalinya imamnya mahayal juga. Dilihat makmumnya pulang, makmumnya bagaimana nih? Nah mulai sini sampai ujung situ mahayal juga ke pasarnya atau begawi. Nah sampai situ begawi juga. Nah tiapnya kan diterima, maka diterima. Dengan berkat pian berjamaahnya itu nanti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan biar hadir dan bin Smith, amun pian hendak tahu wali akhir zaman seperti kita sekarang ini wali, orang ini wali. Siapa aja sih itihi orang yang ke masjid. Pokoknya ada sembahyangan, ada apa ke masjid, pelanggarnya itu wali kok. Itu wali. Itu ucapan Habib Zain bin Smith itu. Lalu ingat dengar itu ucapan si itu. Mohon hendak pian menemukan wali di akhir zaman sekarang ini, itu itihi orang yang ketujuh sembahyang berjamaah di masjid. Lawan sembahyang berjamaah di masjid ini pahalanya itu 27 kali lipat. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisa gamin wa isrina darajah.
sembahyang orang yang berjamaah dan orang yang ada berjamaah, orang sembahyang sorangan itu derajatnya bedanya 27 derajat, banyakkan orang yang berjamaah. Bahkan dikatakan seandainya orang yang sendiri tadi itu mengerjakan, misal sembahyang zuhur dikerjakannya 27 kali, 4 rakaat salam berdiri pulang, 4 rakaat salam berdiri pulang sampai 27 kali, itu masih kalah pahalanya lawan orang yang berjamaah sembahyangnya, walaupun berdua yang berjamaah. Yang penting berjamaah. Itu poin yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah melihat ketika Isra Mi'rajnya, di situ ada sekelompok orang yang mana orang tadi itu menanam bibit. Bibit ditanam, kalau kita hitungan dunia lah, diulah dulu tanahnya, dijajakan dulu tanahnya, kemudian kena ditinggiakan ke sana ada perairannya, dikelah, kemudian hanya ditanam bibit. Habis ditanam bibit kena disimbur, disiram, rumput-rumputnya dibersihi, karena dapat 3 bulan, 4 bulan panen. Itu amun sayur-sayuran. Amun pohon yang tanam 3 tahun, 4 tahun, itulah. Nah, tapi yang dilihat Rasulullah SAW ini aneh. Ada sekelompok orang yang mana yang menanam benih, kada lawas tumbuh langsung tumbuh, langsung berdaun, langsung berbuah, buahnya langsung masak. Dipanennya. Habis panen, ini rontokan pulang, tumbuh pulang yang hanya kada tanam lagi bibit nang asal atau orang sudah tumbuh lagi, panen sedikit pulang, tumbuh pulang. Nah, heran Nabi Muhammad, ini orang ini sakti juga yang menanam. Wahai malaikat Jibril, siapa mereka? Maka malaikat Jibril berkata, haula'i alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pian ada duit, misalnya ada pembangunan langgar, misalnya menyumbang. Karena ada misalnya orang kematian misalnya, dibantu balik fisabilillah, pokoknya untuk karena Allah, apapun itu lah. Ada misalnya orang-orang karena Allah sumbang. Apa yang pian sumbangkan itu karena akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaikan dari tanam tadi yang sedikit itu tumbuh panen seperti itu terus. Jadi jangan takut untuk mengeluarkan harta di dalam jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan, "Wa ma indakum yanfad wa ma indallahi baq." Apa yang ada di sisi kamu itu akan habis, yafna. Dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, daripada yang kamu sedekahkan karena Allah, itu semuanya baq itu artinya kekal. Karena dia mengetahui pulang di akhirat, apa yang dia sumbangkan itu ada berkurang bahkan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sungkan untuk membantu pada awal duit dengan tenaga pikirannya. Alhamdulillah dia gotong royong sini, lihatlah dalam acara-acara seperti ini, momen-momen seperti ini, itu semuanya dicatat di sisi Allah. Itu semuanya ada. Karena yang temu di akhirat, oh ini bekas aku membantu ketika peringatan Isra Mi'raj, itu ada seberatan. Tapi itu semua harus dilatih dulu. Orang takut nantian, tapi jawab jujur. Seandainya di kantong pian itu ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, 10.000, 5.000, berarti 2.000, 1.000. Ada selembar seorang di kantong. Habis itu pengumuman di masjid, mohon sumbangannya wayah ini juga, sumbangkan gasan pembangunan masjid misal, atau gasan menukar genset masjid misal, atau gasan apa yang mana tujuannya untuk fisabilillah. Kira-kira jujur tak kira
duit yang mana, lembar yang mana yang keluaran 1.000 buat. Nah, kira-kira seberatnya kira-kira 1.000. Kira-kira malah ada tahu pengelola nih, ada tahu pengelola hati dia. Kira-kira 1.000 yang keluar. Nah, ini yang perlu dilatih. Ini yang perlu dilatih. Amun kita hendak membantu ya. Insya Allah membantu aja. Cuma nominalnya ini nah yang biasanya sakit. Padahal ini yang akan kekal nanti di sisi Allah. Nang pati murah tuh karena pengen dapati pulang di akhiratnya mah pati murah wala yang ada. Hanya menyesal tuh kena. Bahkan orang-orang yang meninggal itu mereka minta kepada Allah, ya Allah, boleh tekan ulun pulang ke dunia. Ulun hendak menyumbangkan harta ulun di jalan Allah. Itu wujudan dalam Al-Quran. Boleh tekan ya Allah lagi ulun di dunia, ulun hendak mengimpakkan harta-hartanya ulun. Kenapa? Karena dia sudah melihat pati murah aja di sana adanya. Pati murah aja. Nah, hanya menyesal. Jadi dilatih. Makanya bagus banget ada Quran biasanya sembahyang Jumat dibawa anaknya anaknya dibawa misalnya enak masukkan enak 5.000 tuh enak berapa anaknya itu bagus banget itu ya. Cuma yang jadi ulun prihatin anaknya itu sorangan tulang lagi akhirnya mengganggu jamaah yang lain sembahyang. Itu perlu diwaspadai, hati-hati dia mengganggu orang yang sembahyang Jumat pulang. Nah itu yang bahaya. Tapi untuk yang dijagai anak itu bagus banget. Jadi anak dibawa sembahyang Jumat suruh akan empat isi icarengan sebenarnya itu bagus banget ya sudah. Jangan tapi anak pian disuruh nak tulak ikan ke masjid sana, tulak ke masjid. Sorangan ini bakawanan akhirnya ribut masjid lah. Biasanya bawa tuyuk di kalau di masjid Batu Licin di Batu Licin pian itu di atas ujung sebelah kanan itu rumah itu bakanak gitu pian. Jadi sebagian di belakang ujung sebelah sana. Akhirnya jamaah-jamaah yang lain itu terganggu. Nah, jadi amal kawa yang diisi anak itu tanggung jawabnya pian. Jadi ampun anak pian kan itu masa ulun bertanggung jawab kan lah. Maka mau ada peringatan-peringatan seperti sembahyang Jumat itu dijagai anaknya tadi. Yang terakhir satu lagi lah. Yang disaksikan Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu ada satu lubang. Lubang itu anehnya bisa keluar dari lubang yang kecil tadi halus Pak. Bukan menjadi lubang, kisahnya halus ya lah. Halus keluar kerbau. Lubangnya halus yang keluar di situ kerbau. Bahasa Arabnya jamus, kerbau, banteng kalau keluar banteng dari situ. Anehnya lagi, waktu kerbaunya ini hendak masuk lagi ke lubang yang halus, ini keluar bisa. Pas masuk, kada kau lagi. Heran Nabi Muhammad SAW bertakun, wahai Jibril, ini apa maksudnya nih? Ini apa maksudnya? Maka malaikat Jibril mengatakan, ini adalah perumpamaan mulut, yang mana mulut apabila sudah berbicara dengan fitnah, maka fitnah itu pun tidak akan keluar lagi, tidak akan bisa ditarik lagi. Jadi muntung. Jadi hati-hati banget yang lawan muntung ini. Bentuknya halus, cuma mematikan. Yang mana dikatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu dengan dia bisa menjaga lidahnya. Apalagi wayah ini dia zaman milenial ini kan medsos lah. Pian mulai status apa misalnya. Apalagi amun menyebarkan fitnah aib orang, si anak itu kayak ini, itu sampai mulai Batu Licin ke Simpang untuk Empat itu seberataan kemana-mana sudah itu tahu orang. Tahulah kira-kira ditarik lagi. Ada orang tahu sudah. Seandainya minta maaf orangnya begini yang liburan sana berkisah pulang. Di sini minta maaf yang liburan sana sudah tahu berkisah pulang. Nah ini perumpamaan yang Nabi lihat di sana. Jadi jaga lisan. Coba pian perhatikan di anggota tubuh kita semuanya. Bagian-bagian yang berlubang.
bagian-bagian yang berlubang, telinga berlubang, nah, hidung kita berlubang, nah, untuk kita berlubang, nah, itu. Yang di hati, telinga ada tutupannya apa ada? Ada tertutup, terbuka nih, terbuka. Hidung kita bertutup apa ada? Terbuka juga, mau tertutup ada apa? Bilang, kan itu. Coba lihat muntungnya, ini istimewanya Allah jadikan. Ini supaya kita tahu muntung ini dijaga, jadi dipagari, ada pagarnya, nah gigi, supaya apa? Supaya ada langsung keluar, nih gigi ada. Karena sampai situ, nih ada lagi, ada bibir, jadi dua ditutupi, ya ada, dua penutupnya. Kita kadang berpikir sampai situ lah, pokoknya kayak bekal sudah. Nah, padahal Allah menciptakan tuh bagus benar. Sidin memadahkan lidah itu sangat berbahaya, makanya dilengkapi dengan penutup supaya menjaga lisan ini kada macam-macam. Guru Ulun sering sekali berucap seperti ini. Jarsidin fakir summakul, dabir summakal. Kata-kata itu aja. Cuma yang tersirat di dalamnya itu masya Allah. Jarsidin apa? Fakir summakul, berpikir dulu hanya berucap. Berpikir dulu hanya berucap. Dabir summafal, ulah rencana matang-matang dulu baru dilakukan, baru bekerja. Nah, ini sering saya mengucapkan kepada santri-santrinya, guru ulun nih yang baru. Jangan kena kalau sudah berpandar macam-macam hanya klarifikasi. Semalam aku salah. Ain kayak itu orang Islam. Orang Islam itu siapa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang Islam yang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhirnya bagus, maka dia akan menjaga lisannya untuk berkata baik. Kalau kata berdiam. Itu orang Islam. Begitu juga perbuatan, yang dikenakan dulu, yang atur dulu hanya digawi. Jadi kalau sepanjang lebar lah, ini peringatan Isra Mi'raj, sebagaimana sudah ditulis di sini adalah intinya kita mengenang kembali daripada perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil hikmah yang ada 3 poin yang belum sebutkan tadi. Mudah-mudahan pian kawa mengingatkan pian gawe dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jangan koler sembahyang 5 waktu. Mohon kawa di masjid berjamaah, itu yang paling bagus. Yang kedua, berbuatlah pian di dalam fisabilillah, itu berinfak. Jangan takutan habis duit. Kenapa? Karena semuanya akan tersimpan di sisi Allah dan diganda-gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, jaga lisan kita. Jangan sampai kita berucap menyinggung hati orang. Jangan sampai kita berucap bersesali sampai orang tidak terima, itu jangan. Dijaga lisan, bagus-bagus pandai. Nah, 3 itu. Mudah-mudahan dengan 3 ini kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari lah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya di dalam perkumpulan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali segala dosa kita diampuni oleh Allah. Tidaklah kita keluar dari majelis ini dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan-urusan kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita ini bersih untuk menerima nasihat, untuk mampu melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita termasuk daripada umat yang tahu diri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada umat yang kita bisa membalas jasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat yang bisa membuat tersenyum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya kita meminta kepada Allah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dan nantinya jikalau kita diberikan kematian, kita mati di dalam husnul khotimah, bisa mengucap la ilaha illallah
masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi